kok kayak jin sihir lagi, karena saya udah bisa bedain mana gangguan jin nasab dan jin sihir gitu. Baim ke rumah, terus jadi ceritanya tuh Baim ketemu Ustadz Faizar sama Ustadz Fatih Karim, terus mereka ngobrol-ngobrol entah gimana, mungkin Ustadz cerita lagi terapi saya, lagi bantu saya untuk, karena emang lagi diuji sama Allah gangguan jin kan. Nah terus sepertinya Baim tertarik untuk buktiin, karena dia berpikir selama ini dipikirnya saya settingan, dipikirnya saya bohongan, dipikirnya itu cuma bikin-bikin doang gitu. Jadi akhirnya pas kemarin Baim kesini, itu pun saya kasih syarat, kan bilang boleh nggak diliput lah, misalnya dibikin konten gitu. Saya kasih syarat 2. Yang pertama diniatin buat dakwah ruqyah, karena saya nggak pengen orang-orang yang kena gangguan jin melarinya ke dukun. Yang kedua, dia kan lihat proses realnya saya di ruqyah, dan dia bisa lihat bahwa saya tuh nggak ada settingan dan memang benar-benar terjadi, ya begitulah gitu proses saya di ruqyah gitu. Jadi dia bilang oke, dan akhirnya ketika di ruqyah sama Ustadz Faizar, akhirnya dia melihat lah proses itu, dan dia tegang banget, dan sempat saya ajakin bareng tuh, terus ayo sama kamu saya maunya gitu, terus jangan dia nggak berani sih. Emang awalnya emang pihak Baim yang nelfon Mbak untuk ikut serta jadi, dalam proses ruqyah atau gimana? Enggak, jadi kan saya udah janjian sama Ustadz Faizar, karena emang lagi ruqyah rumah juga. Jadi memang Ustadz Faizar mau hari itu memang mau ke rumah gitu. Terus Mas Baim teh mau datang juga lah, ikut datang gitu sama Ustadz Fatih gitu, mau lihat prosesnya gitu, selain untuk kontennya gitu. Dan saya pikir oke, tapi ya dengan syarat itu tadi kan, biar orang-orang tahu bahwa ini tuh real gitu, dan gangguan jin itu ada dan bukan dibikin-bikin, emang begitulah adanya gitu, dan orang-orang bisa ikhtiar untuk ruqyah gitu, diniatkan untuk dakwah ruqyah syariah. Kita tahu Mbak Ina ada beberapa kali mengalami ruqyah, insiden tidak mengenakan terjadi. Sempat berhenti loh. Sempat berhenti. Ya. Alhamdulillah. Kenapa akhirnya meruqyah kembali? Apakah ada terasa kembali atau bagaimana sih Mbak? Ya sebenarnya ruqyah itu kan salah satu yang disunahkan juga ketika kita sakit ya gitu. Jadi memang saya pikir nggak ada salahnya kalau saya rutin ruqyah, karena mengingat gangguannya kayaknya datang dan pergi gitu, sempat hilang terus qadarullah datang lagi gitu. Dan kalau nanya sama Allah sih dapat petunjuknya, taufiknya, masih ada buhul yang belum ketemu lagi gitu, sehingga mereka masih bisa transfer sihirnya lagi. Qadarullah ada jin nasab juga, jadi masih terus berjuang lah. Dan memang bahayanya ketika seseorang, kalau saya di kakek buyut saya dulu ya berhubungan dengan bangsa jin, jadi memang ke bawahnya itu pasti akan ada di korban, dan qadarullah saya korbannya gitu. Oke, tapi kan sempat berhenti Mbak, kenapa waktu itu memberhentikan untuk qadarullah, karena saya tahu yang nyuruh saya siapa. Qadarullah orangnya meninggal. Cuma karena mereka kayak keluarga gitu, jadi ada 3 orang, yang satu udah meninggal, mungkin ya itu sempat berhenti tuh, sempat alhamdulillah hidup, tidur enak, ibadah enak, pokoknya beda banget, kayak ada yang lepas dalam diri saya gitu, nyaman hidup. Tapi cuma sekitar 2 mingguan ya, 2 mingguan tiba-tiba berasa lagi kok kayak jin sihir lagi, karena saya udah bisa bedain mana gangguan jin nasab dan jin sihir gitu. Kayak ini kok ciri-ciri sihir lagi ya gitu. Terus ternyata, dan setelah dideteksi dibacakan ayat sihir kan, deteksinya iya bener ada, dan mulai ketemu-temu kayak kemarin-kemarin lagi ya sayang. Oh besok insya Allah, kalau nggak lusa sabar. Tapi setelah itu Mbak, kan setelah 2 minggu akhirnya ruqyah. Nah kemarin pas bareng Mbak itu ke ruqyah beberapa kali, dan kabarnya itu ruqyah yang kabarnya yang sangat dahsyat. Sebenarnya itu masih yang biasa ya. Maksudnya buat saya, karena saya juga nggak sadar sih kemarin tuh. Itu ruqyah yang sudah yang keberapa kalinya, karena sebelumnya juga Ustadz Faizar sudah pas lagi ke Jakarta tuh langsung bantu buat ruqyah gitu. Karena kan ya baiknya beliau, masya Allah, saya tanpa saya bilang pun beliau, saya mau bantu lagi ya gitu ruqyah, karena memang deteksi saya memang
ya makin parah ya, kayak udah sekarang udah di benjolan di sini, terus cakar-cakaran tuh ada lagi, terus darah masih keluar lagi, terus mimpi buruk. Dan kemarin itu di tempat tidur saya itu setiap maghrib selalu ada pasir hitam, setiap malam ada pasir hitam. Jadi udah dibersihin ada lagi pasir hitam, dibersihin lagi ada pasir hitam gitu sampai semingguan ada gitu. Terus qadarullah Allah baik banget. Pas Ustadz Faizar ke Jakarta, jadilah beliau rukyah, dan setelah itu kan beliau keliling-keliling juga kemana-mana ya, terus termasuk ke Ustadz Fatih, terus ke Baim. Makalah terjadilah itu, Baim akhirnya kesini gitu untuk membuktikan bahwa oh iya memang gangguan jin itu ada, proses rukyah syariah itu seperti ini gitu. Dan mudah-mudahan sarapan saya sih orang jadi tahu gitu apa yang harus dilakukan ketika dia kena gangguan jin, gak usah khawatir, dan bahwa kesurupan itu bukan suatu hal yang menakutkan. Justru kalau orang rukyah dan dia kesurupan, dia reaksi, itu bagus. Berarti jin dalam tubuhnya itu merasa terancam dan menunjukkan keeksistensiannya gitu. Dia sudah melemah. Justru kalau itu udah keluar itu ngegebernya lebih nyaman daripada dia udah tahu dia ada gangguan jin, ketika dirukyah dia diam aja. Oke, sekarang apa yang Mbak rasakan, Mbak? Setelah kan masih tahap rukyah lagi nih. Apa yang Mbak rasakan, Mbak? Sekarang sih ya masih proses rukyah terus ya, karena memang saya dapat taufiknya masih ada buhulnya gitu. Dan patokannya tuh saya di CCTV saya tuh masih ada jinnya. Bentuknya jin ular gitu. Dan akhirnya Ustadz Faizar pun membuktikan ketika di rukyah sempat hilang tapi nongol lagi gitu. Jadi udah ya mungkin masih ada buhul yang masih terpendam di sini, dan itu lagi saya cari gitu. Karena kalau memang saya kayak ini sekarang tuh benjolan gede banget tapi diperiksa nggak apa-apa, darah tuh keluar terus, darahnya udah darah yang aduh kayak orang sakit parah banget lah gitu. Ukhruj ya adu Allah, la haula wala quwata illa billah. Ukhruj, jangan ganggu. Jadi memang ukhruj ya adu Allah. A'udzubika kalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hamma min kulli ainin lamah. La haula wala quwata illa billah. Ukhruj ya adu Allah. Ukhruj. Ukhruj. Jangan ganggu anak ini. Tempat kamu bukan di situ. Tugas saya memerangi kamu lewat media. Tugas saya memerangi kalian lewat media. Tempat kalian bukan di sini. Kita semua akan mati. Ya? Ukhruj, keluar ya. Orang banyak tahu Mbak Indah kan suka rukyah, dan ini kan ceritanya gak tahu tamat nih Mbak Indah. Tanggal beda seperti apa sih? Nah, ini saya juga meluruskan. Jadi jangan berpikir bahwa kok udah rukyah berkali-kali masih ada gitu. Jangan-jangan rukyahnya nggak ngefek. Bukan, rukyahnya nggak ngefek teman-teman semuanya. Tapi kalau sihir itu memang harus ketemu buhulnya. Jadi kalau masih ada buhulnya belum ketemu, itu kayak masih ada portal untuk mereka bisa kirim gitu. Dan karena ya qadarullah aku kan kenanya sihir kematian. Walaupun kemarin udah sihirnya balik satu, tapi karena yang ngirim nggak cuma satu, ya mereka mungkin masih panas kirim lagi gitu ya. Tapi nggak boleh gentar. Jadi bukan rukyahnya yang salah gitu. Dan kalaupun misalnya belum berhasil, mungkin dari akunya juga dosanya masih banyak. Karena nggak mungkin rukyah nggak berhasil insya Allah. Karena itu kan rukyah itu kan membacakan ayat-ayat Allah ya, firman-firman Allah, perkataan-perkataannya Allah yang itu luar biasa di tubuh kita. Kalau sampai nggak ngefek, bukan rukyahnya yang salah gitu. Bisa jadi kalau sihir karena masih ada buhul yang belum ketemu. Kalau dia jin nasab itu karena mungkin masih ada kayak jimat-jimat atau apa, atau misalnya masih ada dosa-dosa yang membuat cahaya Qur'annya tuh nerobosnya lebih harus kita tambah lagi dengan amal soleh gitu. Harus lebih banyak beristighfar. Nah, sama Baim itu Mbak, apa yang Mbak rasakan, apa muntahnya apa bagaimana gitu? Iya, kalau sama Baim kemarin aku gimana ya? Aku sadar nggak sadar. Tapi katanya sudah teriak-teriak ya, teriak terus muntah nggak sih? Kayaknya udah nggak muntah ya. Suaranya berubah jadi banyak orang gitu. Terus sempat ada Servant of Dajjal karena qadarullah ada si Servant of Dajjal KW itu oleh waktu pulang dari Palestina, dari Israel pulangnya ada jin ngikut dari sana. Dan ya memang kalau Israel kan kebanyakan di Palestina memang kebanyakan Yahudi, pasukannya Dajjal, jadi memang nyambung gitu. Dan itu selalu terjadi kalau misalnya aku kayak gini nih, lagi dakwah rukyah gitu. Misalnya mereka ganggu banget. Kayak tadi kan kita lagi ngobrol, darah aku keluar terus gitu. Gitu. Next, apalagi Mbak, rukyah atau pengobatan apa nih untuk rukyah masih rutin karena itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan nggak boleh putus asa karena itu kayak udah
pakemnya ketika kita ada gangguan jin itu memang kudu ruqyah gitu, ruqyah mandiri terutama karena sandal-handalnya ruqyah adalah diri kita sendiri. Jadi kita bacain sendiri dan kita mohon sama Allah. Jadi terus itu berdoa sama Allah ikhtiar dengan cara yang baik, ruqyah, terus tambah lagi amal-amal soleh. Karena ruqyah tanpa ditambah amal-amal soleh kadang-kadang kita dosanya terlalu banyak atau masih ada hal-hal yang kemaksiatan kita yang lupa kita tobati jadi berat gitu kan. Jadi harus tambah amal soleh lagi gitu, kayak aku misalnya dia aktif di yayasan gitu kan, di Nikop Squad, terus dakwah juga gitu, cuma mengerjakan amalan sunnah yang wajib ditambah lagi itu aja terus gitu. Dan aku nggak mau nanya, nggak mau ngeluh kok nggak kelar-kelar, kapan kelarnya gitu, karena nanti jadi lama, nanti jadi akunya jadi ngeluh, nanti jadi nggak bisa menangkap peluang pahala, nggak bisa mengambil hikmah dari ini. Jadi selama ini berlangsung ya mungkin ini adalah jalan aku untuk konsekuensi minta surga dikasih ujiannya luar biasa, dan aku yakin aku mampu karena Allah janjiin itu, dan insya Allah nanti akan sembuh juga, nggak ada ujian yang nggak selesai gitu. Terima kasih. Sama-sama. Marianya datang lagi. Iya, dia udah resah. Maria, mau karbo kalau kamu daripada mengganggu aku, mending kamu boga. Mau boga perasaan? Yuk, bongkar yuk. Ayo. Ayo dong, kami ya. Emang benar hari ini sebenarnya mau bongkar. Sebenarnya kalau dikebongkar. Video atau foto Pak itu? Ini video. Aduh, muter. Karena nanti video boleh kirim kantor juga Pak ya? Iya, boleh. Berat banget ya kepala aku. Iya, loadingnya lama. Nggak usah pakai ini. Nih, jadi ini tuh ada jin ular di sini. Yang dia tuh ngejogrok di situ. Sempat diruqyah waktu itu juga sama Ustaz Faizal juga sempat hilang. Tapi dia balik lagi, dan anehnya kalau aku lagi pergi, dia nggak ada. Kalau aku pulang, dia nongol lagi. Gitu. Nah, kelihatannya nih aku zoom. Oh ini ya. Ya. Itu Udah ya. sih, kelar ya? Iya iya. Harusnya tuh begini. Kok kucing. Harusnya kayak tadi aku habis fotonya buat suami. Harusnya begini. Oke. Harusnya nggak ada, ya kan? Gitu. Padahal 30 menit yang lalu udah ada. Oh. Nih, setengah dua.